lolu ini namanya. Daun lolu itu namanya, daun lolu. Ini serbaguna dia untuk macam-macam ini. Bisa jadi obat, dipakai untuk menari, bisa dipakai untuk macam-macam. Ada yang berbuah bagus. Sana yang berbuah. Ini yang banyak anaknya buahnya. Nah, ini kondong ini. Kondong ini yang bisa buahnya jadi jus. Ini mie daunnya ini kami jadikan topi. Kita jadikan topi untuk orang menari. Dijahit. Jadi ini daun dongi untuk serbaguna ini. Buahnya jadi jus. Tapi ini Jadi orang hutan. Dan di belakang sini. Ya. Gitu. Jadi semua kita masih pakai tradisional. Tokarusie itu artinya tiang lumbung. Jadi memang sejak dari dulu orang tua kami sudah menamakan ini Tokarusie karena dia adalah orang petani. Jadi dia selalu punya lumbung dan dia ada punya julukan seperti ada yang terada di atas sana, Tokia Mokora Pa Alangkai, artinya orang kuat dan paha besar. Mau gali kembali untuk dilestarikan, untuk diperbaiki kembali. Jadi ada pedangnya di sana, ada tombaknya. Nah ini kalau perang orang, ini dipakai untuk menangkis. Kalau orang panen, ini lumbungnya, ini namanya sie. Sesungguhnya memang perjalanan suku Tokarusie ini memang sangat panjang dan memang sangat pahit. Tokarusie ini memang belum pernah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kenapa? Ketika tahun 50-an dulunya kami hidup, walaupun dalam hidup kesederhanaan di sini, tapi kami hidup makmur dengan tentram, aman dan damai. Tetapi karena kita sama tahu semua pecahnya pergolakan DITI
di daerah Tanuha ini pada tahun 50-an. Disitulah kami mulai terpencar-pencar, sehingga kami harus meninggalkan tanah leluhur kami, tanah tumpah darah kami, tanah kelahiran kami, oleh karena kami demi untuk menyelamatkan nyawa. Setelah DITI mulai aman, kita ketahui bersama bahwa ada lagi muncul yang namanya zaman Orde Baru. Masyarakat ketika itu tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Kami ini orang yang kena dampak revolusi ini mengungsi ke Sulawesi Tengah dan keadaan sudah berubah, sudah mulai aman, ya toh. Maka satu-satu sudah mulai kembali lagi ke negeri leluhurnya, yaitu sekarang di Tanah Kardengsia ini. Sampai di sini kita mengalami lagi hal yang ya sebenarnya tidak bisa kita terima. Dengan adanya perusahaan raksasa ini, ya Inco, sekarang berubah lagi Vale, yang sebenarnya kami Kardengsia yang kena tersiksa karena perjuangan, sekarang kami datang lagi seperti lagi tidak dihiraukan. Jadi perjuangan kami sekarang, kami mau sebenarnya menikmati namanya kesejahteraan sesuai dengan Pancasila yang kelima, ya, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia yang secara adil, ya. Kami sebenarnya itulah kami dambakan, supaya pemerintah dan perusahaan dapat memperhatikan hal ini. Tetapi kenyataan sampai sekarang, kita lihat sendiri bagaimana rumah-rumah ini. Kita lihat ini kami punya pemukiman dibanding dengan perusahaan, ya antara istana dan gubuk. Bapak lihat sendiri dengan kenyataan yang ada. Baru-baru ini kami pernah dituding bahwa kami ada penduduk ilegal, liar. Bahkan dikatakan bahwa kami adalah kampung kumuh yang ada di sini. Kalau penduduk ilegal ataupun liar itu saya tidak pernah akui. Tapi kalau mereka katakan kami adalah penduduk adalah kumuh, mungkin itu setidaknya saya akui. Bukan saya akui mungkin karena kami kumuh, kami kotor atau karena kami malas. Tidak. Kenapa sampai hidup kami seperti ini, harus tinggal di pondok-pondok yang bocor-bocor, harus tinggal di pondok bambu yang seperti ini. Ini adalah diakibatkan oleh karena kami selalu ditekan. Setiap kali kita mau berusaha untuk membuat bangunan, kita dilarang. Dan juga kalau setiap kali kita mau berusaha untuk mengambil kayu untuk kita jadikan bangunan, itu juga dilarang, bahwa itu kayu tidak boleh sembarang ditebang. Iya. Semua kita pergi di kebun beli sayur. Kita mau lewat dulu Pak, mau pergi kebun. Jadi orang berkebun sudah di tempat pembuangan sampah. Perasaannya Ibu gimana itu, Bu? Ya, kalau buat kami ini merupakan satu penghinaan.
Penghinaan sama kami. Masa orang bikin kebun tidak dihargai, masih lebih dihargai. Pembuangan sampah yang dibuang daripada kami bersihkan untuk dijadikan kebun. Kalau orang buang sampah tidak dilarang. Tapi kalau kami berkebun, bikin kampung dilarang. Jadi apa maksudnya seperti itu? Lebih berharga ini sampah daripada kami. Ini adalah lokasi Tasima atau tempat gua batu untuk tempat kami menyimpan mayat. Orang tua kami simpan mayat di sini dulu. Dan sekarang sudah tidak ada, sudah dibuang, sudah digusur dan dibuang ke persawahan, ditimbunkan sawah. Jadi Tasima itu sudah tidak ada. Makanya ini kami taruh larangan di sini. Kami tidak izinkan siapapun masuk selain daripada orang Dongi, karena di sini kami akan buat satu bangunan tanda bahwa di sini adalah tempat yang bersejarah, tempat yang keramat untuk orang Dongi. Dan kami akan suruh perusahaan sebagai ganti ruginya dia rusak itu kami punya Tasima, dia harus bangunkan di sini. Dia harus bangun satu bangunan yang bagus menjadi satu monumen bahwa tempat inilah tempat keramat bagi orang Dongi. Buka. Dopar magpawin sa mesa eh. Ya. Aduh. Benda nakalikot tule. Demian teh umatong. Ini kan enak kita masak, ini yang kecil-kecil. Mesti pakai parang. Iya. Kita ambil lagi yang besar satu. Sekarang ini sudah tidak bisa lagi kami tinggal sini karena sudah dijadikan lapangan golf. Jadi kalau saya mau lihat ini adalah ada orang bersenang-senang di atas penderitaan orang Dongi dengan bermain golf. Kalau saya rasa dan saya lihat, saya sudah berjuang ini sudah beberapa tahun ini, seakan-akan negara itu tidak mau mendengar. Dan negara tutup mata karena selama kami selalu menuntut hak kami tidak pernah didengar, bahkan pun kami sepengetahuan kami tidak pernah dilihat. Kita harus berjuang terus. Di manakah? Kapankah? Di manakah keadilan?
nenek-nenekku yang sudah tertimbun. Lihatlah kami anak-anak cucumu yang hidup terombang-ambing sana mari. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bantulah kami nenek-nenekku. Persatukanlah kami anak-anakmu. Makin bisa kami nikmati ya bahwa bintang kami. Ada satu prinsip kami, katakan begini. Kalau memang kita dipaksa daerah ini adalah jalan yang terakhir. Adalah bawalah itu doser perusahaan, galikan kami doser, habis itu kami dikuburkan secara massal. Supaya selesai persoalan. Ini adalah Marsdongi namanya. Jadi sekarang hanya saya tinggal sendiri di sini, tidak ada teman, hanya sendiriku. Sempat saya lumpuh selama 3 bulan, tapi saya bersyukur karena oleh pertolongan Tuhan saya masih bisa berjalan kembali. Kalau dulu itu selama 3 bulan saya hanya di tempat tidur, tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, tinggal saya dikasih makan di tempat tidur. Saya tetap bertahan di sini karena saya sudah serahkan penuh kepada perjuangan. Apapun yang terjadi, mati hidupnya saya akan tetap ada di sini bersama-sama dengan warga, tetap berjuang sampai akhir hayat hidup saya. Jadi itu adalah suara saya kepada semua warga yang ada di sini. Mereka bisa mendengarkan suara saya bahwa saya di sini benar-benar berjuang untuk banyak orang. Saya serahkan nyawa saya untuk banyak orang. Saya tidak main-main. Saya serahkan nyawa saya untuk banyak orang. Perjuangan saudara belum selesai. Saudara tinggalkan kami, tapi bukan kita mengatur hidup ini. Selamat jalan saudara. Dan perjuangan ini akan kami teruskan, insya Allah. Saya sekali lagi bermohon kepada pemerintah, baik Pak Lurah, Desa atau Pak Camat, karena bapak-bapak ini adalah wakil Tuhan di bumi. Perhatikanlah kami masyarakat ini, utamanya masyarakat adat yang nyata-nyatanya kami semua masih di bawah garis kemiskinan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jalan rumah. Coba, sama separuh. Jalan rumah. Tali mampu. Pelan. Tali.
Angkat sambil tarik. Bersama nih. Timbana ora wala kumongkom kita moto AWA Kota Plano. Boy ayato selamat sore dan selamat beristirahat.